Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Beberapa bulan yang lalu tuh gue sempat membuat rakitan PC menggunakan casing ala-ala akuarium gitulah, yang harganya sih cukup terjangkau. Cuman sayangnya di casing tersebut tuh cukup kecil untuk memuat GPU triple fan, dan juga itu casing cuma memuat motherboard micro ATX doang. Ya pokoknya sih ruangnya agak terbatas lah di casing tersebut. Nah kali ini gua kedatangan casing akuarium yang punya harga nggak sampai 700.000 bahkan. Tapi casing ini mau itu dikasih motherboard ATX, GPU triple fan, hingga radiator berukuran 360mm, itu pokoknya masuklah ke dalam casing ini. Dan ya bagian front panelnya ini tempered glass, jadi cakep banget nih secara tampilan. Casing ini bernama Phenom RX Diamond varian White. Oke, sekilas casing ini mengingatkan kita pada brand casing premium yaitu Lian Li. Dan sekilas sih memang mirip banget ya casing ini. Tapi kalau kita bicara harga, tentu ya bagai bumi dan langit lah. Ya karena itu kan brand udah beda kasta aja lah. Nah, walau casing ini sangat terjangkau, bukan berarti ya casing ini murahan. Kenapa gue bisa bilang begitu? Sebab di sini casingnya nggak ada material plastik sama sekali. Semua itu berbahan metal dan tentunya tempered glass ya untuk side panelnya. Pokoknya sih kalau kalian ketok-ketok casing ini ya nggak bakal ada tuh yang meliuk-liuk. Pokoknya kerasa tebel banget lah materialnya. Dan secara desain juga casing ini polosan aja, paling cuman ada tulisan Phenom RX aja nih di bagian front panelnya. Dan ini tulisannya kecil di pojokan, jadi bisa pangling nih orang dikira kita pakai casing dari Lian Li. Oke, terus untuk warna putihnya tuh niat banget ya casing ini. Semuanya tuh dikasih finishing warna putih, bahkan sampai ke baut-bautnya juga tuh. Dan juga di rubber grommet untuk jalur-jalur kabelnya. Nah, hal yang paling gue seneng dari casing modelan akuarium ini yaitu adalah cara bongkar pasangnya yang cukup simpel. Karena semua panel dari casing ini menggunakan mekanisme sliding. Ya paling sih kita cuma buka 1-2 baut aja sih. Dan untuk yang bisa dibuka nih yaitu ada di top panel, kedua side panelnya, dan juga front panel. Oke, sekali lagi gue akan bahas nih casing ini bisa muat apa aja. Untuk motherboardnya casing ini bisa muat sampai ukuran ATX. Kemudian untuk panjang GPU bisa sampai 360mm. Lalu untuk tinggi CPU cooler bisa mencapai 165mm. Dan untuk fan atau radiator itu bisa memuat sampai 360mm. Dan by the way, casing ini nggak include fan sama sekali nih. Ya mungkin bisa jadi PR bagi kalian yang mungkin concern banget nih sama airflow. Lalu tambah satu lagi nih yang gua seneng dari casing ini, yaitu expansion slotnya bisa dicopot dan diputar seperti ini untuk GPU mounting vertikal. Oke, pada side panel sisi sebelahnya sih udah bolong-bolong alias mesh, sebab di sini nanti akan menjadi tempat untuk naruh power supply-nya. Jadi tentu harus ada airflow yang cukup optimal. Nah, untuk power supply sih bisa dimuat hingga ukuran ATX. Lalu di bagian bawahnya ini kita bisa dilepas untuk pemasangan 3 buah storage 2,5 inch. Untuk I/O port casing ini ada 2 buah USB 3.0, input-output audio, dan tombol power. Jadi di sini nggak ada tombol reset ya. Dan sangat disayangkan ya nggak ada label apa-apa di sini untuk portnya, yang mungkin bakal bikin bingung nih untuk pertama kali nyolok audio karena nggak kelihatan tuh bedanya antara untuk mic dan untuk headset. Oke, sesuai judul gua akan coba buat rakitan yang sedikit-dikit premium tapi tetap terjangkau supaya ya sesuai dengan casing ini. Jadi mungkin gua akan mencoba menggunakan beberapa komponen yang pernah gua bahas di channel ini sebelumnya. Dimulai dari CPU nih, gue bakal pakai lagi si Core i5 13400F. Sebab ini CPU ya masih cukup fresh untuk kelas mid-range dan udah support juga teknologi modern seperti DDR5, lalu PCIe 5.0 dan juga Wi-Fi 6. Jadi ya cukup reliable ya untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian untuk motherboard, kembali lagi gue akan menggunakan ASRock B760M Steel Legend Wi-Fi. Sebab ini motherboard kaya akan fitur namun tetap terjangkau nih harganya. Seperti misalnya di sini ada 4 slot DDR5, lalu 3 slot NVMe Gen 4, lalu juga ada 1 slot PCIe 5.0x16 serta Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5. Nah, kalau pada rakitan sebelumnya gua kurang menggali potensi 13400F dan motherboard ASRock ini, nanti pada rakitan kali ini gua akan mencoba melepas power limit dari CPU dan motherboardnya supaya mendapatkan ekstra performa.
Oke, karena si 13400F-nya ini bakal dituning-tuning performanya supaya nggak ada kompromi, gua bakal pakai CPU cooler yang sangat proper, yaitu sebuah CPU cooler dual tower dari Deepcool, yaitu AK620WH. Ini CPU cooler sebenarnya sih udah sangat-sangat oke ya untuk CPU sekelas Core i9 atau Ryzen 9 sekalipun. Yang mana udah sempat gua review CPU cooler ini yang waktu itu gua tes menggunakan Ryzen 9. Nah, suara fan dari CPU cooler ini tuh nggak bising sama sekali, serta punya tampilan yang cukup cakep ya kalau kita lihat nih. Tapi harganya tuh tetap terjangkau untuk CPU cooler sekelas dual tower seperti ini. Nah, GPU-nya gue akan kembali menggunakan RX 6750 XT. Sebab ini GPU performanya tuh udah kelas high-end, tapi harganya ya masih setara GPU mid-range kubu sebelah lah, kalian tahu kan. Dan sekali-kali ini gue juga bikin rakitan Intel X AMD Radeon, karena sebelumnya kan udah pernah tuh full AMD sama Intel X Nvidia, ya biar rakitan gue ada variasinya aja lah gitu. Lalu untuk power supply, gue akan menggunakan power supply yang sangat proper, sebab ini GPU konsumsi dayanya cukup lumayan. Dengan begitu, gue mengandalkan power supply dari Corsair RM750i yang berkapasitas 750 watt. Power supply ini juga udah full modular, jadi bakal gampang banget sih untuk proses pemasangannya. Oh ya, gue lupa menyebutkan RAM dan storage yang dipakai untuk rakitan kali ini. Dan untuk RAM di sini sih gue kembali menggunakan Acerinox DDR5 32GB dengan speed 5600 MHz. Lalu untuk storage gue akan menggunakan SSD NVMe Gen 4 berkapasitas 1TB, yaitu dari Kio Ultimate K4800 yang harganya cukup terjangkau sih, yang pernah gue review nih di video ini, kalian silahkan cek aja. Oke, gue akan mulai memasukkan komponen-komponennya ke dalam casing ini. Untuk memasukkan motherboard sih gue rasa cukup gampang ya, karena space yang diberikan casing ini sih cukup luas. Apalagi di sini gue menggunakan motherboard Micro ATX. Nah, karena ini casing belum include fan, maka gue di sini menambahkan fan 120 mm dari side. Yang secara harga sebenarnya ini cukup terjangkau untuk kelas fan yang memberikan airflow cukup bagus. Dan ini fan-nya tuh bener-bener nggak ada suaranya sama sekali. Dan bisa kasih RPM yang cukup tinggi juga. Nah, untuk GPU yang di sini gue menggunakan GPU triple fan. Ternyata di sini perkara yang mudah lah untuk casing ini, sebab space yang dikasih itu masih sisa cukup banyak, bisa kalian lihat sebagai berikut. Kemudian untuk perkabelan di casing ini sih susah-susah gampang ya, sebab jalur kabel yang diberikan sebenarnya cukup terbatas. Dan sebenarnya untuk jalur kabel 24 pin power supply di sini tuh agak sempit nih untuk masukin ke dalam rubber grommetnya. Yang bisa kalian lihat di sini gue masangnya tuh sampai lepas tuh karetnya. Tapi ya untungnya sih bisa dipasang lagi ya, cuman ya gitu agak tricky-tricky aja lah. Namun untuk space yang dikasih untuk masang power pin CPU-nya ternyata di sini luas banget nih. Dan tangan tuh jadi leluasa ketika memasangkan power pin-nya. Jadi enak banget. Yap, setelah selesai tampilan yang diberikan casing ini sih cukup kece. Tapi masih ada yang kurang nih. Kayaknya kabel-kabel power supply-nya ini agak kurang rapi ya. Karena itu di sini gue mencoba pasangkan extension kabel untuk power supply-nya. Yang di sini gue akan menggunakan extension kabel berwarna putih dari Tecware. Harganya pun cukup lumayan terjangkau dan dia udah ngasih cukup lengkap ke kabel-kabelnya. Tapi sayangnya di sini dia cuma kasih 1x8 power pin untuk CPU. Jadi agak nggak rekomen nih kalau kalian pakai CPU sekelas Core i5 seri K atau seri Core i7 ke atas yang tentu punya daya yang lumayan besar. Nah, tanpa panjang lebar lagi, gua akan perlihatkan hasil performa dari PC rakitan ini. Untuk performa 3D rendering, sebenarnya penggunaan GPU Radeon ini kita bisa memanfaatkan API HIP untuk mempercepat waktu rendernya, seperti yang diperlihatkan pada software Blender ini.
Jadi ya siapa bilang GPU Radeon itu nggak sebagus Nvidia nih ketika 3D rendering. Cuman ya sayangnya sih API HIP ini itu implementasinya masih cukup terbatas ya. Yang gue tahu sih yang bisa digunakan oleh orang umum yaitu baru software Blender ini aja sih. Nah, selanjutnya hasil performa pada video games di sini akan gue tes pada resolusi 4K, khususnya sih pada game-game AAA. Nah, hasil tes sih memperlihatkan ya, sepertinya kombinasi hardware ini paling optimal itu dijalankan pada resolusi 1440p. Sebab yang pertama di sini adalah pada games kayak Witcher 3 dan Cyberpunk, sepertinya sih masih sulit ya untuk menyentuh 60 fps pada resolusi 4K. Dan yang kedua, entah kenapa nih pada game e-sport di 1080p itu hasilnya malah lebih rendah dibanding 1440p-nya. Kayaknya ya GPU-nya terlalu gabut nih di 1080p, jadi nggak optimal hasilnya. Nah, kemudian berikut hasil tes video games menggunakan Ray Tracing. Sepertinya sih performa Ray Tracing pada GPU AMD nggak bisa dianggap remeh juga nih, karena ternyata masih lumayan cukup playable nih FPS-nya. Ya walaupun sih FSR-nya harus di-set ke performance, tapi kalau main di resolusi 1440p sih visualnya masih cukup oke kok. Untuk suhu komponen dimulai dari CPU di sini terlihat ya sangat adem ketika menjalankan Cinebench R23 10 menit. Bahkan max-nya itu cuma nyentuh 60 derajat aja nih. Lalu untuk GPU pada tes Cyberpunk 2077 juga masih punya suhu yang terbilang cukup adem nih. Begitupun juga pada SSD-nya yang padahal ini punya speed yang lumayan cukup tinggi. Jadi airflow dari casing Diamond ini sih gue rasa cukup oke ya untuk menjaga komponen-komponennya tetap adem. Kemudian berikut konsumsi daya dari PC ini. Nah, terakhir nih, gua akan mencoba untuk melepas power limit dari CPU 13400F-nya untuk mendapatkan ekstra performa yang lebih oke. Pertama-tama kita di sini masuk dulu nih ke BIOS motherboard-nya, lalu cari menu CPU configuration. Pada menu ini kita cari settingan short duration boost dan long duration boost. Lalu kita set angkanya ke 4096, yang artinya ini akan melepas power limit dari CPU-nya. Lalu pada CPU Core Unlimited Current Limit-nya itu di-enable, dan CPU Power Limitation-nya itu di-unlock. Ya, setelah dilepas power limit-nya, di sini dilihat pada tes multicore Cinebench R23 selama 10 menit, 13400F-nya bisa kasih power yang lebih tinggi, yang ternyata bisa sustain di 100 watt ke atas. Alhasil, ini memberikan ekstra performa pada skor multicore Cinebench, sebab CPU-nya itu bisa menjaga clock speed yang lebih tinggi dibandingkan posisi default-nya. Nah, yang takut daya CPU lebih tinggi menghasilkan suhu yang lebih tinggi juga, tenang aja nih, berkat CPU cooler dual tower yang dipakai, si 13400F sih masih lumayan adem kok. Yang max-nya aja di sini cuma nyentuh 64 derajat, jadi cuma ekstra 4 derajat doang nih bedanya dari posisi default. Ya, menurut gue sih hasil rakitan menggunakan casing Phenom RX Diamond ini memiliki hasil visual yang cukup cakep. Yang kayaknya sih casing akuarium seperti ini akan sangat cocok bagi kalian yang suka pamer jeruan PC-nya. Apalagi expansion slotnya itu juga support vertical mount GPU, jadi bisa pamer tuh fan GPU yang nyala-nyala lah. Lalu selain visual, build quality yang diberikan casing ini sudah sangat oke, dan gua tuh nggak nyangka harga yang dikasih bisa ngasih build quality seperti casing ini. Paling tentu di sini ada kekurangannya, yaitu si jalur kabel-kabelnya yang agak kekecilan ya menurut gua. Yaitu ketika gua masukin kabel segede 24 pin itu cukup tricky tuh waktu masukin ke dalam jalur kabelnya. Dan untuk total harganya sih bisa dilihat sebagai berikut. Kalau bisa sih gue pingin fan casingnya yang berwarna putih juga supaya lebih dominan lagi warna putihnya. Tapi sayangnya gue gak punya fan casing warna putih, jadi mungkin ini bisa jadi saran dan masukan nih buat kalian yang ingin rakit dengan komponen yang sama pada video ini. Oke, segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.